Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, salatan tukhrijuna biha min dhulumatil jahli wal wahmi wa tukrimuna biha binuril ilmi wal fahmi wa tuwaddihuna ma'ashkal innaka ta'lamu ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wadhiran min ahli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rususalah al-jasadi wal ruh. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah pada kali ini saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradihi. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Nah, oleh karena itu maka sekarang ini sudah di beberapa tempat baik di masjid maupun di mushola atau di majlis taklim sudah banyak yang memulai pengajian. Kenapa? Karena memang menuntut ilmu ini adalah merupakan salah satu kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Di samping melaksanakan
kewajiban-kewajiban yang lain, justru menuntut ilmu ini adalah salah satu kewajiban yang sangat penting. Kenapa? Karena segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, tentunya kalau tidak didasari dengan ilmu, maka otomatis amalan kita, ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi katakan, "Man arada dunya fa 'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi." Artinya, orang yang menghendaki kehidupan atau kebahagiaan kehidupan di dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Mau mendapat kebahagiaan di akhirat, tentunya juga dengan ilmu. Dan yang mengharapkan keduanya, kata Nabi, juga dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Zuhad, Ibnu Ruslan berkata, "Faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu." Barang siapa yang beramal ibadah atau pekerjaan apapun, kalau tidak didasari dengan ilmu yang bukan ahlinya, maka tidak akan diterima. La tuqbalu, ditolak. Dan pekerjaan itu akan sia-sia. Bahkan bisa jadi membahayakan orang lain. Yang mungkin pernah kita mendengar ada jembatan tol yang rubuh, atau ada gedung yang rubuh. Akibat apa? Karena memang bukan ahlinya di bidang itu, kemudian dia mencoba untuk memegang pekerjaan itu. Artinya apa? Bisa membahayakan untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Begitulah kalau orang yang tidak punya ilmu, maka pekerjaannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, la tuqbalu, tidak diterima. Kemudian manfaatnya orang yang menuntut ilmu itu apa? Banyak sekali. Nabi katakan bahwasanya man taqala liyata'allama baban minal ilmi wa qad ghufira dhanbuhu qabla yahtuha. Barang siapa yang hendak menuntut ilmu dari rumahnya, dia sudah berencana untuk menuntut ilmu ke masjid, ke majelis taklim dan tempat yang lainnya. Sebelum dia melangkahkan kakinya, maka dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keutamaan daripada kita menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah ajang kita, tempat kita untuk bersilaturahmi. Dengan kita duduk di majelis taklim atau di majelis ilmu, maka kita bertemu dengan teman handai taulan kita. Dengan di situ akhirnya kita saling berjumpa, saling bertatap muka, saling berbicara, bertemu dengan yang lain. Ini adalah yaitu dianggap salah satu sarana tempat bersilaturahmi. Sementara kita ketahui bahwasanya manfaat silaturahmi itu ada dua. Nabi katakan bahwasanya barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu. Barang siapa yang hendak berkeinginan untuk mendapatkan apa keberkahan, dipanjangkan umurnya oleh Allah dan diluaskan rezekinya, maka hendaknya ialah saling bersilaturahmi. Kemudian Allah akan berikan kebahagiaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nabi katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu menjadi orang yang baik, orang yang bahagia, yufaqihu fid din, maka orang itu diberikan kepahaman di dalam ilmu agama. Kemudian orang itu yang berikutnya adalah apa? Yaitu para malaikat dan hewan-hewan, sampai ikan yang ada di laut mendoakan, memintakan ampun kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu.
dan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha taqabbala li talabil ilmi bi rizqihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezekinya orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu. Subhanallah, banyak sekali manfaat. Dan dia termasuk orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali ke rumahnya. Subhanallah. Dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya yang tadi saya sudah sampaikan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Kemudian yang berikutnya adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada surganya Allah. Nabi katakan bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan orang itu menuju kepada surganya. Karena apa? Majlis ta'lim itu atau halaqah zikir atau halaqah ta'lim itu adalah taman surganya Allah di muka bumi ini. Jadi orang-orang yang sering menghadirinya tentu otomatis insyaallah orang itu nanti ketika dia mati maka Allah Subhanahu wa taala tempatkan di dalam surganya. Sebab Nabi katakan bahwasanya idza maratum bil jannah farta'u. Wa qalu wa ma yadul jannah ya Rasulullah khilaqu zikri. Al-majlisu al-bainul halal wal haram. Kata Nabi, apabila kalian melewati taman surga, maka mampirlah. Sahabat pada bertanya, wa ma yadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi katakan bahwasanya yaitu halaqah zikir yang menceritakan atau membahas tentang hukum-hukum Allah, apakah itu halal atau haram, yakni majlis taklim, majlis ilmu. Begitulah, begitu besar derajatnya orang-orang yang sedang menuntut ilmu, yang begitu banyak manfaatnya, baik untuk di dunianya, terlebih lagi nanti di akhiratnya, yang intinya adalah apa? Yaitu orang itu nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa menjalankan segala apa yang diperintahnya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum badhabi binafsi wa sanna bimalaikati musabbihati biqudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا واحد العطيات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئات والمشركين ودمر أعداءك الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والطاعون والأمراض والأسقام والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة